warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Pojok Fisika. Dengan saya Deva Putri Utami. Sebelum itu, apa sih Pojok Fisika? Jadi Pojok Fisika ini merupakan bincang-bincang santai mengenai dosen-dosen di Prodi Pendidikan Fisika, terkhususnya di UIN Raden Fata Palembang. Jadi untuk kali ini kita kedatangan dua dosen kita, yaitu Pak Win dan Pak Andi. Selamat datang, Pak. Gimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah. Jadi perlu kita ketahui bahwa Pak Win ini merupakan Kaprodi dari Pendidikan Fisika UIN Raden Fata Palembang, dan Pak Andi ini merupakan sekretaris dari program studi Pendidikan Fisika. Jadi kita di sini akan berbincang-bincang santai nih, Pak. Nah, kalau boleh tahu berapa lama Pak sudah menjadi bagian dari Prodi Pendidikan Fisika? Kalau jadi bagian prodi fisika, terhitung hari ya? Baru ya Pak, baru satu minggu ya. Kalau Pak Andi, Pak? Kalau saya bergabung dari pendidikan fisika itu sejak tahun 2018 awal ya. Bulan Maret 2018. Berarti Pak Win ini baru dilantik ya Pak? Iya, baru dilantik. Jadi diberikan amanah saat ini untuk menjadi Kaprodi, bantu gitu ya teman-teman dari dosen prodi fisika, karena yang baru memenuhi syarat ya, memenuhi kualifikasi lah untuk jadi Kaprodi, Pak Win, dan diminta bantu oleh dekan untuk memimpinnya. Mungkin suatu saat ya dari dosen-dosen fisika sendiri yang akan melanjutkan. Oh ya, jadi kalau nggak salah dengar nih Pak, Depa pernah dengar Bapak itu kemarinnya lulusan S3 dari UPI ya Pak? Iya betul, dari UPI Bandung. Kalau boleh tahu jurusan apa Pak? Pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Ya. Kalau Pak Andi sendiri katanya kemarin dari Padang ya Pak? Ya, jadi kita S1-nya di UNP, Universitas Negeri Padang. Kemudian lanjut lagi, sebenarnya setelah 1 tahun ya, kemudian lanjut ke program pascasarjana. Kebetulan sudah program studi pendidikan fisika itu tahun 2014 selesai. Berarti pendidikan fisika semua Pak? Benar, alhamdulillah ya. Kalau Pak Win pendidikan matematika semua Pak? Oh, kalau Pak Win S1-nya matematika murni MIPA. S2-nya pendidikan matematika masih tetap di Unsri, S2-nya tetap di Unsri, S3-nya baru di UPI Bandung. Pendidikan matematika. Iya. Oh, jadi kan Bapak itu dari matematika ya Pak? Iya. Menurut Bapak fisika itu gimana sih Pak? Susah nggak? Matematika itu berkembang dari fenomena fisika. Jadi selama dia bisa diwujudkan dalam bentuk fisik, fenomena-fenomena gitu kan, itu masih terhubung dengan. Nanti ketika dia ada saatnya dia berkembang sendiri, keabstrakannya itu. Keabstrakannya itu meninggalkan fisika, sifat fisiknya ditinggalkan. Dan itulah berdiri sendiri matematika, meninggalkan. Nah, itu yang pemutus rantai antara fisika dan matematika. Keabstrakannya meninggalkan sifat fisiknya. Ya, jadi hanya simbol-simbol ya. Itu saja. Ya, terus selain jadi Kaprodi, apa Bapak juga mengampu mata kuliah Pak? Mengampu mata kuliah? Untuk saat ini belum kayaknya. Belum. Karena beban studi mengajarnya banyak di pendidikan matematika. Oh, masih banyak di matematika. Iya. Bapak berasal dari matematika juga kan Pak? Iya. Terus tadi kalau Pak Win itu belum mengampu mata kuliah untuk saat ini. Nah, kalau Pak Andi gimana Pak? Udah mengampu mata kuliah apa saja sejauh ini? Kalau memang saya mengampu mata kuliah itu dari awal, mengampu mata kuliah fisika rasa. Kemudian ada mata kuliah di tingkat 2 atau 3 itu media pembelajaran. Jadi kita concern di sana. Karena memang dari awal, dari S1, S2 juga kita ngambil mata kuliahnya yang spesifik ke media gitu ya. Media Jadi fokusnya ke media. Terus
Kalau boleh tahu nih Pak Win kan udah S1, S2, S3, udah berapa Ya. tahun tuh Pak kuliah? Waduh. Udah lama Pak ya? S1, S1. sebenarnya 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. 4 tahun setengah, S2-nya 2 tahun setengah, Mm-mm. S3-nya 3 tahun pas tuh. Jadi 4, 2, 3, 9, 10 lah. 10 tahun 10 tahun sekolah kuliah. sekolah formal. Mm-mm. Berarti banyak dong suka dukanya selama kuliah Pak. Suka duka harusnya banyak suka ya. Suka. Semua duka dialihkan menjadi Menjadi suka suka. gitu. Jadi Kalau semuanya harusnya suka gitu. Ya, kalau boleh tahu pengalaman yang paling menarik dan paling berkesan saat Bapak kuliah itu apa Pak? Paling berkesan Mm-mm. kumpul-kumpul dengan teman. Kumpul sama teman-teman. Oh iya, itu enggak ada lagi, itu paling terkesan itu. Semua cerita gitu ya. Mm-mm. Walaupun dapat nilai kecil-kecil tuh biasa itu. Iya. Jadi itu berkesannya Berkesan. dan tidak akan bisa dilupakan itu. Dan lingkungan teman lah yang membentuk kita gitu. Kalau sama dosennya ada nggak Pak? Oh ada, itu pasti ada itu. Yang yang kita dekat, yang kita nggak setuju itu pasti ada. Tapi lambat sepanjang proses gitu ya, lambat laun nanti kita sadar sendiri, oh ada benarnya dia ketika kita sebenarnya waktu itu tidak setuju, emosi saat sepertinya. Iya, masih labil ya, masih labil. Emosinya masih labil. Masih labil, egonya umur Masih 20 masih tinggi, sepertinya mau dihantam semua itu. Tapi kan lambat laun sadar sendiri. Ya, iya. Berarti banyak ya pengalaman selama Bapak kuliah. Banyak sekali, tidak bisa diceritakan. Sering-sering harusnya. ikut lomba atau apa gitu Pak? Nah ini anehnya Pak Win. Iya. Pak Win tidak pernah ikut lomba ya. Iya. Kalau organisasi Ngerecokin lomba iya. Ngerecokin Iya, lomba. iya, Pak. Ya Kalau- kan itu juga ya terbatas ya. Kadang-kadang kalau ikut lomba perlu, ya tidak mungkin lah hanya ilmu saja gitu ya. Budget, dana perlu gitu ya. Dan kita dulu ya dari lingkungan keluarga yang cukup lah, jadi harus berpikir ulang gitu, itu saja sih kendala. Dan terus karena kendala itu jadi sepertinya bisa dimotivasi ngambil nyari-nyari ya, nyari-nyari dana. Tapi sudahlah, apalagi kalau waktu S1 Unsri Indralaya jauh, untuk pergi saja harus tidur, pulang harus tidur lagi. Udah capek masalahnya, Iya, capek. kuliah. Kalau organisasi pernah ikut Pak mungkin? Oh, kalau S1 Organisasi. hanya ikut organisasi himpunan mahasiswa saja. Oh, Ya, tapi sepertinya diikuti teman, jangan tidak masuk nama kayaknya. Bagian perpustakaan apalah yang di perpustakaan. Ya. Tapi ikut demo, ikut bagian belakang, nyari aman. Yang penting solidaritas jalan, tapi nyari aman, mikir dong, harus dong mikir. Masa nggak mikir diri sendiri? Tapi juga ya, Pak. Iya. Berarti kalau organisasi Bapak ikut HMPS? Ya, tetap diikuti. Dan walaupun tidak ikut organisasi, kenal dengan teman-teman organisasi, kenal. Harus Berteman dikenal, baik harus ya, Pak. harus dikenal. Tetap silaturahmi tetap jalan walaupun. Oh ya, karena info-info tentang seputar kampus itu dari teman-teman organisasi gitu ya. Kapan kita demo? Wah, ada tanggal sekian, berarti nggak masuk, berarti. Kan nyari aman. Ya, tadi kita bincang-bincang sama Pak Win, sekarang Pak Andi, Pak. Iya boleh. Kalau boleh tahu Pak, kenapa sih kok Bapak bisa ngambil fisika S1 sama S2-nya tuh? Memang senang fisika ya Pak? Enggak kan, kalau dari awal kalau diikuti ya, itu kalau di SMA itu malah saya lebih senang ke matematika. Matematika. Cuman nggak tahu pas ngambil dulu kan ada program namanya jalur undangan ya. Oh. Jadi ngambil undangan tuh di UNAN dulu Pak saya Pak. Ngambil di UNAN, bukan fisika malah, bukan matematika, ngambil teknik industri. Tadinya. Iya, karena nggak jebol akhirnya milih yang lain. Dan itu pun fisikanya bukan pilihan pertama. Pilihan Itu ke pilihan kedua. Kedua. Nah, akhirnya ngambil matematik dan lulusnya di fisika.
Nah dari sana agak bimbang ya antara mau ngambil atau enggak, akhirnya diikuti terus sampai selesai. Pernah nggak Pak ngerasa salah jurusan gitu? Kenapa sih kok bisa fisika, misal gitu Pak? Pernah nggak? Nah makanya terdampar di fisika itu akhirnya ini cerita ya. Jadi di semester 1 itu Pak, saya itu IPK saya itu 1,95 kalau nggak salah. Semester 1 itu Pak. Benar, Pak. Itu cerita saya di sini IPK saya 1 karena nggak tahu karena jempolnya di fisika. Dari 4 mata kuliah, fisika dasar, kimia, biologi, matematik, itu 3 mata kuliah DE Pak. D sama E ya Pak. Iya. Ya, akhirnya saya dapat nilai 1, nah di sana saya mikir kok saya kuliahnya seperti ini gitu kan. Nilai 1 ya sempat masuk ke kamar mandi gitu kan, nyesel banget gitu kan. Kepala ke dinding gitu kayak gini kan. Kok 1,9 gitu kan. Ngomong ke orang tuanya gimana caranya kan. Akhirnya saya pikir-pikir memang ternyata setelah saya telusuri memang di sana ini skema manajemen waktu saya salah ternyata. Karena kita kan di tahun awal itu kan banyak tuh mata kuliah praktikumnya. Jadi seharusnya praktikum 1 SKS dibikin 3 SKS dari siang sampai sore malah. Jadi bikin laporan dan sebagainya gitu kan. Akhirnya menteknya di mata kuliah lain. Akhirnya sekali ujian gitu kan, bingung mau bahas tentang apa, belajar tentang apa, akhirnya kena gitu. Dan memang juga karena keteledoran juga ya, mungkin saking percaya dirinya tanpa mengulang kembali hasil jawaban kita, akhirnya saya kenanya di sana. Akhirnya di semester berikutnya saya perbaiki, nah akhirnya mulai meningkat secara zigzag itu Pak, ke 2, sekian naik lagi 2, sekian naik gitu kan, akhirnya nggak tentu. Dan selesai dari 2006 selesai 2011 awal. Kalau dihitung 4 tahun. Berarti pernah ya Pak merasakan dukanya ngambil jurusan Nah itu fisika. termasuk suka dukanya itu kan. Cuman ya seperti Pak Win bilang banyak dukanya tapi dijadiin suka gitu Pak ya. Jadi termotivasi sendiri untuk belajar lebih. Kalau pengalaman yang paling berkesan menurut Bapak pada saat kuliah S1 atau S2 Pak ada? Sampai sekarang saya masih ingat, kemarin sempat cerita juga ke salah satu dosen kita gitu kan. Jadi kan kuliah pagi kan diajak temen ini. Biasanya kalau saya itu pagi itu sarapan, kalau nggak sarapan nasi lontong gitu kan. Tapi pagi-pagi itu diajak teman makan sandwich kalau dulu. Oh iya. Sandwich, tapi harga murah Pak, harga 3.000-an gitu kan. Cuma Jangan disebut Pak yang harga murah. Sebesar aja Pak. Intinya sandwich. Secara kantong pokoknya. mahasiswa gitu kan Pak. Iya. Nanti diajak ya oke lah karena solidaritas Ya, kita betul. ikut gitu kan. Contohnya karena full ngajar dari pagi sampai bukan ngajar, kuliah dari pagi sampai siang gemeteran gitu. Iya, makan sandwich Pak. Nah, cuma makan sandwich kok gemeteran gitu. Akhirnya ya saya nggak fokus. Terus mau izin keluar mau makan nggak enak juga Pak, karena ini saya udah izin sekali ke Thailand ya. Jadi nggak berani izin kedua kali ya. Sudah akhirnya dari berapa jam saya nahan lapar gemeteran gitu. Ya sembunyiin tangan gitu kan supaya yang lain nggak Nggak ngelihat tahu. gitu. Akhirnya sampai selesai itu aja sih. Ya, berkesan banget. Ya, kebetulan- Segitunya Pak Andi kuliah. Perjuangan ya Pak. Segitu ya. Makan sandwich sarapan. Iya. Jadi kan tadi pengalaman dari Pak Win dan Pak Andi. Nah sekarang ini kan kita mau penerimaan mahasiswa baru nih Pak. Nah menurut Bapak, apakah Bapak ada sedikit motivasi untuk mahasiswa-mahasiswi baru kita yang akan bergabung di Prodi Pendidikan Fisika di UIN Raden Patah ini Pak? Sedikit motivasi, wejangan atau biar mereka semangat kuliah Pak? Pak Win dulu Pak. Satu kata sebenarnya, nikmati ya. Mati. Iya, terus yang kata Pak Andi, belajar dari Pak Andi ya. Orang bijak tuh belajar dari kesalahan orang. Manajemen waktu itu Manajemen saja. waktu. Pintar-pintar ngatur waktu ya Pak? Iya. Antara tugas dan apa? Antara tugas dan Istirahat. ngumpul bareng ya. Nongki ya Pak? Kalau Pak Andi Pak, gimana Iya motivasi benar, motivasi buat ya mahasiswa baru?
yang penting nikmati, yang pertama benar nikmati, kemudian jadikan prodi kita ini, prodi yang dipilih ini sebagai jati diri lah ya. Karena kedepannya udah pasti kita selesai tamat, kita tuh dianggap oleh masyarakat itu ya lulusan pendidikan fisika gitu, bukan lulusan yang lain gitu kan. Jadi ya kita concern ke sana. Kalau suruh bikin tugas ya bikin tugas gitu kan. Jalannya aja ya Pak. Iya. Suruh kuliah jam 7.30 ya harus datang jam 7.30 karena yang manajemen waktu tadi kita sudah capek-capek bikin tugas, ternyata kehadiran kita kena gitu kan. Itu aja sih. Iya, satu lagi sebenarnya. Sebenarnya kan kadang-kadang ada teman mahasiswa tuh seperti salah masuk jurusan. Kecebur katanya Pak. Karena dia tidak minatnya misalkan di komputer, di desain apa. Sebenarnya kalau di dunia kerja itu tidak satu disiplin. Jadi prodi pendidikan misalkan sudah terpilih di pendidikan fisika, hobinya yang lain seperti komputer itu kembangkan sendiri, itu otodidak sendiri. Banyak caranya. Jadi ketika selesai latar belakang kita tetap pendidikan fisika, tapi bakat kita ada yang bisa yang lain. Itu yang dicari orang. Kalau hanya misalkan hanya ada teman misalnya sistem informasi, hanya bisanya sistem informasi toh, tapi ketika disuruh misalkan ngajar nggak bisa. Kan artinya dia tidak ada pengembangannya, hanya satu disiplin ilmu. Sedangkan dibutuhkan di dunia kerja itu harus multidisiplin, multi talent. Nggak apa-apa backgroundnya pendidikan fisika, bakat dan hobi yang mau dikembangkan tetap dilanjutkan. Itu sih. Jangan sampai ada anggapan saya nih kayak salah jurusan. Enggak, pegang terus, teruskan latar belakang pendidikan apa yang sudah terpilih itu, walaupun pilihan kedua gitu ya. Namanya juga pilihan kedua masih tetap pilihan gitu ya. Nah yang misalkan yang pilihan pertama tadi belum masuk ya otodidak, pelajari lagi, jangan ditinggalkan. Itu. Ya berarti kita itu nggak harus terpaku kepada satu kemampuan gitu Pak. Iya, harus bisa kemampuan lain, keahlian lain. Tentang pendidikan fisika hanya itu Fisika aja, jangan. Kita juga harus belajar yang lain biar multi talent ya Pak. Iya, karena kemudian di prodi kita juga ada mata kuliah untuk pengembangan diri ya. Jadi di sini kita artinya mendukung ya sumber daya potensi dari mahasiswa kita itu untuk berkembang. Ya kita lihat dari potensi dari dirinya kita kembangkan. Ya berarti mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan fisika ini rata-rata multi talent ya Pak, karena mata kuliahnya aja udah ada kewirausahaan, berarti kita udah bisa tuh jadi pengusaha gitu. Terus ada juga mata kuliah yang lain yang bisa menunjang kita untuk menimbulkan suatu keahlian baru mungkin di prodi pendidikan fisika. Jadi itu saja bincang-bincang santai kita bersama Pak Win dan Pak Andi. Terima kasih waktunya Pak. Ya, sama-sama. Ya, itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.